الصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita takzim para alim, para ulama, para mabahi, para kiai, para ustaz yang kita cintai, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Pandan Haji Muhammadiyah, ya. Teman-teman Perpemimpinan Provinsi Sumatera Selatan yang hadir langsung mewakili atau hadir melalui virtual, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang kita hormati, para bupati, para wali kota, para wakil bupati, para wakil wali kota se-Sumatera Selatan, para pejabat baik pada tingkat provinsi, kalau pada tingkat provinsi, para pejabat kabupaten dan kota, juga yang vertikal, para pengasuh pondok pesantren yang hadir langsung maupun virtual, termasuk santriwan dan santriwati, juga rekan-rekan dari anggota, rekan-rekan anggota BRCA, anggota DPR Republik Indonesia, anggota DPD Republik Indonesia yang hadir secara langsung maupun virtual, Bapak Ibu sekalian, yang tentu saya dan keluarga tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tanpa satu pun yang kami kecualikan, kami hormati dan kami cintai. Tidak ada kata yang paling berharga yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir langsung maupun secara virtual, kecuali ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua doa, atas semua bantuan moral, material, lebih konkret lagi tenaga dan pikiran, dan yang tidak kalah penting adalah waktu Bapak Ibu sekalian yang harus tersita guna memberikan curahan perhatian kepada almarhumah Ananda Hajah Terca Leanpuri. Jujur kami mengakui bahwa doa Bapak Ibu sekalian ini merupakan kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi yang tidak gampang bagi kami untuk menata dan mengelola. Hadirin para pentakziah, jujur saja banyak saya, kami, dan kita mendapatkan pelajaran atas wafatnya Ananda Hajah Terca Leanpuri, terkhusus saya. Tadi bersama para ulama kami berdiskusi, karena kebetulan saya berziarah ke makam Ananda Terca. Ananda Terca ini orang yang berwatak keras, tapi tidak pernah nampak bengis.
meskipun dia wanita, tapi dia punya pendirian teguh dan keras. Tapi kita tidak mendengar Ananda Perca ini diberikan stempel sebagai orang bengis. Ananda Perca suatu ketika dinilai sebagai wanita lembut, tapi kita tidak pernah mendengar dia dibilang wanita cengeng. Di mata kami, Ananda Perca adalah seorang wanita yang murah hati, tapi tidak pernah dikenal dengan manusia yang royal. Menjadi semakin bersyukur pernah Allah titipkan mustika ini di kami. Mohon maaf jika saya atau kami menampakkan kebanggaan terhadap putri tercinta ini. Bahkan ada yang lebih dari itu. Dia memberikan pelajaran kepada kami dalam perjalanannya sampai menuju sakaratul maut, bahwa tidak ada yang hebat itu kecuali Allah. Satu hari sebelum Ananda Perca wafat, saya mengundang Ustaz Rosidin ngobrol dengan saya di teras. Gak ada yang lebih tinggi dari saya ini di provinsi ini. Bukan sombong, ini saya diskusi dengan Pak Ustaz. Tapi ketika menghadapi situasi Mbak Perca, Haja Perca kolek pada saat itu, satu hari sejak diterminasi di sesar, di bedah, kecil ternyata kita ini Pak Rosidin, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Segenap kemampuan kita kerahkan. Disinilah letak kita harus makin mengakui bahwa yang besar itu adalah Allah. Benar-benar saya tadi membayangkan, mungkinkah saya atau kita bisa meninggal yang pusaranya tidak henti didatangin orang. Dalam logika berpikir kita, orang yang datang mungkin pernah kontak fisik atau hanya kenal atau pernah kena sapa, mengenang perbuatan itu sebagai perbuatan baik. Kekuatan kami, kekuatan Perca dan kekuatan keluarga ini, saya yakin tidak pernah lepas karena doa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi, saya atas nama pribadi sebagai orang tua Perca dan kami sekeluarga, ayah ibu Perca, suami Perca, anak-anak Perca, saudara-saudari dari Perca, kami sekeluarga besar menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pastilah kami tidak akan pernah mampu membalas perbuatan baik yang Bapak Ibu perbuat untuk kami. Sekaligus kami mohon
tetap doakan Ananda Perca, kami dan kita untuk dapat mengelola kehidupan, roda kehidupan yang harus tetap berjalan dalam kapasitas tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Dan insya Allah di hari ke-40 nanti kami tetap juga akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengenang, mendoakan Ananda Perca. Kebetulan pada malam hari ini kita juga akan atau sekaligus mendoakan kedua orang tua kami, ayahanda kami yang wafat pada tanggal 25 Agustus tahun 1995. Saat itu Perca Lianturi berusia 5 tahun, sedang menari sambut untuk gubernur pada saat itu, Bapak Haji Ramli Hasan Basri, di Stadion Bumi Sriwijaya. Begitu mendengar kakeknya wafat, tariannya dia tinggalkan pada saat itu karena dia sangat dekat dengan kakeknya, yang juga sekaligus memperingati wafatnya ibu kami yang kelima, yang sedianya pada tanggal dan bulan November tahun yang meninggal November 2016, berarti 5 tahun. Kami mohon doanya agar kedua ayah dan ibu saya dapat bertemu dengan cucu tercintanya, dan juga Ananda Perca dapat bertemu dengan kakek dan nenek tercintanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Saya dan kami keluarga besar menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang membuat kehidupan dan kematian. Semua kita akan kepada Allah dikembalikan. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah dan berkomitmen bersama dengan ajaran-ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dalam kehidupan yang singkat ini, bahagia mudah-mudahan bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Gubernur yang saya cintai dan saya banggakan, bersama keluarga besar semuanya, Ananda Samsuddin dan juga tentunya anak yang ditinggalkan, mudah-mudahan tabah dan sabar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wagub yang saya hormati, Bapak-bapak wali kota dan bupati, wakil wali kota dan wakil bupati yang hadir, Pak Sekda yang saya hormati, dan semua para ustadz ustazah, para asatidzah dan habaib semua, tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kehormatan dan ta'zim saya dengan antum semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang ada langsung dan yang zooming, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah. Amin.
Dan kita hadir ke sini, hadir hatinya, hadir jasmaninya. Doa kita kepada Allah, bertemu badan kita, bertemu pula hati kita. Amin. Dan semua yang hadir ini kita doakan Pak Bu, mudah-mudahan pulang dari sini membawa ketakwaan, kedekatan kepada Allah, sehingga insya Allah kebaikan yang kita laksanakan setelah ini akan mengalir pula pahalanya dengan almarhumah Ananda Perca insya Allah dalam barzahnya. Amin. Saya teringat salah satu ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau di sekitar 14 abad yang silam, ana ajibtu linnas yarawunal mauta wala yakhufuna minal maut. Kata beliau, aku heran dengan manusia, mereka melihat banyak kematian, banyak orang yang meninggal, tapi tidak takut dengan kematian. Mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak, benar-benar nu'iddu anfusana lil maut. Mudah-mudahan yang hadir ini kita semua yang ditinggalkan oleh almarhumah, kita insya Allah semakin siap untuk menghadapi kematian dan semakin semangat beramal soleh. Untuk itulah kalimat singkat ini di dalam tausiah singkat ini, saya kalau tadi disampaikan oleh Pak Bu, nasihat ini yang jelas bukan untuk Pak Bu, karena Pak Bu tak penting lagi menasihati, beliau sudah tabah. Saya lihat tadi kami bersama-sama di pemakaman, bahkan beliau yang banyak ngasih pelajaran dengan saya. Maka dari kepribadian Ananda Perca almarhumah, saya lihat mulai dari dulu sampai sekarang, beliau alhamdulillah diantar orang rame-rame sama-sama. Saya hari ketiga, hari keempat kemarin sudah saya sampaikan apa yang dikhawatirkan oleh Pak Bu. Beliau hebat, berangkat dengan rame, fardu kifayahnya lengkap. Bayangkan Pak Bu, malam Jumat Pulau meninggal beliau, habis kita kuburkan beliau hujan lebat. Beliau syahidah di jalan Allah, tidak diragukan hadisnya. Setelah itu yang ngantar banyak, yang ngurusi para ustadz, para kiai, para habaib. Sekarang saro Pak, orang mati kadang-kadang kata yang nyolatkan, ngacak marahnya tak dikit ini. Kadang-kadang sampai orang mau sholat dorong-dorongan. Saya lihat di sini, masya Allah, sudah disolatkan di rumah, dibawa ke sini hampir 400-an para kiai-kiai besar kalau yang hadirin, para ustadz-ustadz. Saya cuma mikir, ya Allah, cak mana nasib aku kaki? Aku yang ustadz loh Pak, maksud itu. Apalagi yang tidak ustadz mesti berpikir maksud aku itu. Kita main halus baik, dan jangan saling noleh. Mohon maaf dengan kepala-kepala dinas semua ya. Habis dari sini kita bersalaman. Masya Allah, ya Allah, ini beliau yang masih muda 35 tahun. Begini cara apa yang disampaikan dari kesepakatan dengan Pak Bu, jam-jam yang harus dilalui sampai penguburan tepat waktu. Sampai pulang kita dari penguburan alhamdulillah jam 11 pas. Semua lancar, semua dimudahkan oleh Allah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi sesuai dengan kata-kata orang Arab, masaibu qaumin indal qaum fawaid. Sesuatu musibah yang menimpa saudara kita orang lain itu adalah menjadi faedah, manfaat dan nasihat untuk kita. Maka kalau bapak-bapak pun tak mau dengan nasihat ini, untuk aku dewe, saya dapat pelajaran yang mahal dari Ananda kita almarhumah ini. Maka saya buat tadi tulisan-tulisan saya, paling saya coret-coret di rumah. Intihazul fursah. Bagaimana beliau ini, strategi beliau ini memanfaatkan waktu. Intihazul fursah. Jadi mohon maaf tadi Pak kalau saya mungkin salah ngomong. Saya bilang yang banyak ngantar beliau itu bukan bapaknya gubernur. Aku sempat ngomong tadi begitu. Bukan karena bapaknya gubernur, memang prestasi dia. Ada. Inilah aku. Aku sebenarnya nggak ngomong dengan gubernur Demak tadi. Sebenarnya strategi beliau ini, manajemen beliau sama dengan manajemen saya. Where dari sasaran, dari seseran. Apa yang saya maksud? Manajemen ikhlasnya itu. Karena tujuan dia adalah akhirat, maka dunia akan ikut. Karena beliau ikhlas, maka keikhlasan itulah yang membuat kebahagiaan beliau. Bukankah kata orang Arab, man kasura ihsanuhu kasura ikhwanu.
Siapa yang banyak saudaranya, siapa yang banyak kebaikannya, akan banyak saudaranya. Maka kalau sampai tadi sore masih ramai di sana kami tinggalkan tadi, Allahu Akbar. Ini yang saya titipkan kemarin malam yang keempat. Apa kata orang Arab? Waladat kaya ibna Adam, wa anta baqiyan wan nas wa haulaka doakan masrura. Kau sedang lahir, pada saat itu manusia semua senyum dan ketawa dan kau nangis. Maka berusahalah membuat hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti, yang istilah Pak Bud tadi kreativitas, kreatif. Kalau saya maksudnya tabkirat, banyak hal-hal yang baru, Masya Allah. Sehingga kalau kau mati, kata orang Arab tadi, kau mati, kau senyum dan orang lain di sekitarmu menangis. Itu gawe gitu. Cuma itulah gawe kita nih Pak. Kulu kilir. Sampai orang juga pernah nanya saya, Pak Ustaz Asiwan gak capek kok kulu kilir? Mumpung masih bisa kulu kilir, aku bilang. Kalau pulang mati, tak baca lagi kau lihat aku kulu kilir. Dan kalau kau lihat kulu kilir, larilah kau secepat-cepatnya. Bahasa Jepangnya itu chongfo, bahasa kita pocong. Nah, mumpung. Maka kalimat ini saya ambil manfaat dari beliau, biarpun beliau adalah lebih muda dari saya. Kata beliau tadi, akhirul hikmah min aisya'in atau min aifamin kharajat. Silakan ambil hikmah dari mana saja, biarpun dari anak kecil. Jangan bangga main tua-tuaan Bapak. Aku udah dapat nasihat dulu, ceramah saya mulai 25 tahun. Patah rombongan yang tua-tua dengan saya, Ustaz Asiwan, kamu pada malu hati kau berikan ceramah dengan kami. Kami ini lebih tua dari kamu, sudah banyak makan asam. Ku bilang laju lama, perbanyak asam itu pasal murah kaki kau bilang. Saya tahu para sahabat kan tidak lama-lama mereka jadi baru masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya kan? Tapi dijamin oleh Allah mereka masuk surga juga. Allahu Akbar. Apa yang ingin saya katakan? Tidak tergantung dengan umur. Kalau tua baik bangga dengan tua, bagaimana saudara kita yang tinggal di bangku itu? Tua bangku prestasi, amal soleh. Ini yang kita sampaikan kemana? Boleh kita berlomba-lomba, cuma satu yang boleh lombanya, lomba amal soleh, lomba cantik, lomba tampan, kate agot, kate guru juga itu. Iya, kalau cuma lomba cantik habis. Istilah saya, sampai 25 tahun masih cantik mungkin. Kata kalau sudah 70 tahun, kata orang Jakarta ngeri deh, kata orang Palembang ngeribut. Nah, makanya saya bingung Pak, kalau ada orang sombong dengan penampilannya, dalam arti apalah yang disombongkan bibi ini? Awak punya gelang, mana lebih mahal harga gelangmu daripada pergelangan tangannya? Untuk apa kau bilang punya kalung kalau tak kata leher? Nanti taruh di mana kalung itu? Berarti kalau ada orang sombong, itu orang tak terkenal dengan dirinya. Kalau bahasa kami di Komprima jolas. Masih ingat kan di Palembang cuma ada 5 mak ini, mak itu, mak mana, mak lamu, mak sumpah. Kamu mak jolas. Kalau jawab dari Jawa namanya itu mak lampir namanya itu. Allahu Akbar. Saya sepakat apa yang sampaikan Al-Baqir tadi. Kerendahan hati. Bukankah Anda kita yang memberikan pelajaran dengan kita? Biarpun dia sudah anggota DPR, orang yang hebat DPD, tapi kalau kita ceramah, besok aja di depan. Kalau ketawa, lepas Pak Bu. Masya Allah, hormatnya. Ya, kita kan banyak orang kadang-kadang jaim, cana mati itulah. Hati-hati bapak-bapak, yang galak-galak jaim cepat mati. Maksud saya, kau usah perlu biasa-biasa saja. Kata Pak Gub tadi, di atas langit masih ada langit, ya, kerendahan hati, akhlak yang bagus. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari beliau. Untuk itulah saya menitipkan dengan saya kita semuanya berkaitan dengan kursus apa sih kursus bahasa Inggris itu? Opportunity, opportunity. The kaos kaki go to school. Artinya pergi ke sekolah pakai kaos kaki. Ada bapak bupati banyak aslinya apa? Dengar aja nak suara itu. Masya Allah, waktu. Bagaimana kita memanage waktu itu dengan baik?
Maka ketika Rasulullah SAW berjalan sambil memegang bahunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sambil memegang bahu berkata dengan Umar bin Khattab, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw amiri sabilin fa idza amsayta fala tantajir as-sabah wa idza asbahta fala tantajir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Saya kira ini pelajaran untuk kita semuanya yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kalau beliau masalah kenikmatan mudah-mudahan lebih hebat sudah dari kita. Kita ini belum tahu nasib, Bapak. Belum tahu nasib. Cak mana cara meninggalnya, apa banyak yang ngurusi atau tidak, ada yang minta. Sekarang banyak orang mati pun kadang-kadang ngubur dewe. Sekarang lah, karena longsor gitu. Almarhumah ya Allah, tidak iri dalam makna yang sebenarnya. Saya itu senang. Saya tak bilang dengan Ananda Samsudin. Aku kan sama-sama dengan beliau di Ambulan kemarin. Alangkah banyak orang yang baca ayat-ayat dengan beliau, seperti malam hari ini 3.000-an dengan Zoom tiap saat. Itu baru yang langsung. Bagaimana tempat-tempat yang lain di pesantren-pesantren? Ya Allah, kalau baca kita juga diberikan oleh Allah keberkahan itu dan nikmat itu seperti itu. Amin. Saya ulangi lagi, fa innal mar'u hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap orang kita kalau sudah nanti meninggal akan meninggalkan cerita. Kalau baca cerita-cerita yang nanti didengarkan itu cerita-cerita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah dengan Umar bin Khattab? Ya Umar, jadilah kau di dunia seperti orang asing atau seperti musafir yang menyeberang jalan. Apa maksudnya? Hidup ini singkat. Kata Pak Butan, kalau main logika-logika gitu, ketika 40 tahun abang saya meninggal, abang saya loh, aku yang lewat, aku 55 sekarang. Apa kata bapak saya? Allah ya Abu, inilah katanya kematian, tidak pandang bulu. Mestinya kalau umur katanya aku yang mati duluan baru dia. Ternyata tidak. Singkat hidup ini. Maka kata Rasulullah seperti orang yang asing. Kita ini asing ini, tamu galau kita di Geria ini. Termasuk saya. Semua kita. Kecuali bagus. Tamu. Yang namanya tamu suatu saat pasti pulang. Mohon maaf Bapak, kalau bapak yang tak balik, berobatlah. Ya. Berarti kurang secanting atau mungkin 11-12. Nauzubillah. Apa maksud saya? Ini kan nilai-nilai filosofi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa hidup ini kita adalah bagaikan tamu. Maka tamu yang bagus jangan galak ngatur-ngatur, ikuti baik aturan. Saya di sini kita semua termasuk kami pengisi acara ini. Kalau kata pembawa acara, panas suruh tegak-tegak, balik-balik. Iya kan? Masuk tamu namanya. Jangan bertingkah bahasa gitu. Kita ini sebenarnya kan makhluk Allah di dunia ini. Ya belok-belok aja lah aturan Allah. Jangan ucap-ucap kata orang Palembang, kata orang India cahaya-cahaya. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Aku kalimat yang tadi yang kutumbuhnya dari Pak Bud. Wallahi itu tanda salut saya. Apa kata beliau tadi? Ternyata biarpun aku ini adalah gubernur yang paling tinggi lah ibaratnya untuk sukses, tak baca melawan mereka. Tak ada Pak Bud melawan mereka. Pak Bud cukup dah di dusunnya itu, katanya kalau aku kaki mati tolong, katanya ditanggung gigi-gigiku, kata giginya ngapo kak. Ya dikira malaikat, aku masih bayi. Lagi yang tak kata jenggotnya. Masya Allah, kita dapat pelajaran kalau malam hari. Coba lihat kata beliau itu, mau kalau ada hubungan apa dan satpol pp atau baca lah kamu bisa ngelawan mereka, kau kena kubuk duluan. Nah,
Ini terima kasih Pak Bu. Ini alhamdulillah kepada dia sekali lagi. Kepergian ananda kita ini harus membawa kita lebih segar, lebih insya Allah ruhiyah kita hidup. Ya, bahwa kita ingat dengan mati. Maka saya bilang tadi jangan cuma datang baik fisiknya, tapi hati jeda. Ujungnya ada 7 malam gitu. 7 malam saya hitung Pak Bu, 6 judul ceramah malam ini, seminggu ini. Aku apalkan kemarin ada Habib Madi, habis itu Ustaz Amiruddin, hafal kalau isi-isinya, kau salah sampaikan di sini waktu itu. Habis itu saya semalam lagi ada Ustaz yang dari Lampung. Malam hari ini, memang 2 malam ini diminta yang dari jauh-jauh, dari Lampung dan dari Medan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi kata Rasulullah? Qul fid dunya ka'annaka gharib aw amiri sabili. Jadilah kau Umar, padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman seseorang. Bani Syaitan itu takut dengan beliau. Kata Rasulullah, kau harus jadi seperti tamu atau orang yang lewat di jalan. Nyebrang jalan sah lewat, sah. Ya kan? Sebentar cuma. Maka kalau orang nyebrang jalan, prinsipnya pertama harus hati-hati, dia kiri kanan. Jangan, hati-hati supaya jangan ditabrak. Karena kemarin ada orang gara-gara jerawat mati boleh itu. Gara-gara jerawat, mijit jerawat, nyebrang jalan, tabrak motor mati boleh itu. Ikhwatul iman yang saya hormati, yang kedua tadi apa kata Rasulullah? Au abiri sabilin. Maka kata beliau, dan ini nasihat untuk kita, termasuk nasihat dari prestasi anak kita yang kita lihat tadi. Apa maksudnya? Fa idza asbahta fala tartajil masa. Kalau kau di waktu pagi, jangan tunggu datang sore. Kalau kau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Maksudnya itu beramal soleh lah, wherever and whenever. Kapan dan di mana saja. Makanya kawan-kawan, para pejabat semua, aku ini melihat bapak-bapak. Asal insya Allah niatnya benar. Saya bilang bagus. Kita bagus lain bagus dakwahnya. Aku di meler lagi berjam-jam ini tak. Itu sekali tanda tangan sah selesai. Makanya ketika beliau bilang, Bang, kalau pajak tolong juga saya bagaimana kita mengembangkan tahfizul Quran. Ya Allah, itu yang betul-betul. Apa yang kita cari hidup ini, Bang? Ya, sudah mati kata lagi. Masya Allah, yang seperti dibuat oleh anak-anak kita percaya ini banyak yang tinggalkan. Bahkan saya dapat bocoran, ada rumah rumah duafa untuk hanya rumah makan untuk orang-orang yang lupa makan. Kau tahu kan? Faiza, Masya Allah sudah diresmikan di beberapa hari yang dulu. Beliau meninggal kan? Allah yarhamha. Bagaimana? Ini gas gratis. Oksigen. Masya Allah. Cuma ini tujuan hidup kita ini, Pak. Bagaimana supaya jadi baik, bisa memberikan kebaikan. Berhentilah kalau ada orang kawan-kawan di Palembang ini ngomong lemak baik dia, berhentilah kalimat itu. Sekali-kali kita ngomong lemak ni anakku. Pasti ada juga bapak-bapak yang senior di bawah itu. Pasti ada ngomong lemak baik sudah gitu. Yang ngomong kita nunggu. Ya Allah, kalau aku ngomong lemak baik, bapak duduk aku tegak. Nah, tergantung dengan keikhlasan kita kan, niat kita. Maka jangan ada kata-kata lemak baik. Mulai malam ini kan penting, ya Allah lemaknya aku ya Allah. Kalimat Pak Bud yang kita dapatkan, lemaknya aku ya Allah, kau titipkan aku 35 tahun anak yang soleha. Itu yang kita iri. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Maka istilah kita tadi digencot oleh Allah 35 tahun saja Pak Bu, tapi itu prestasinya lebih hebat daripada 100 tahun. Kira-kira begitu kata Allah. Masya Allah. Maka berikutnya kata Rasulullah, kalau kau sedang sehat, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Saya kira ini nasihat untuk saya, untuk kita semuanya, sehingga insya Allah kita punya semangat hidup, ya, lebih semangat lagi. Kita tidak ada istilah capek dalam berbuat baik, karena memang tujuan hidup kita cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir dan yang zooming semuanya. Pergunakan hal ini yang kata Rasulullah, iktadimu khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika,
Sihataka qabla saqamika, faraghuka qabla syukrika, ginaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 ini. Tak pajak berulang. Tak pajak berulang-ulang lagi, Pak. Kalau lah kita umur 50 nak balik lagi 30 tak pajak. Saya ini Pak paling nikmat mulai umur 25 lah ceramah di dusun-dusun, apalagi cara tempat Pak Wagub ini. Kapan habis makan pasti itu hidangan itu, Pak. Termasuk di Sukaraja itu. Oh, aku paling banyak makan di situ. Kapan makan? Aku lingkaran pasti bersama dengan yang tua-tua kan. Aku paling mudah, Pak. Hidangan itu. Kapan kali dagingnya dengan yang tua-tua. Apabila usah tak kuat lagi kami katanya. Coba lemang, aku bilang, kita baca lah, kita punya mutar-mutar katanya. Ku kasih telur baru mantap dia. Apa yang saya maksud? Ternyata memang nikmatnya masa muda itu terasa nikmat muda kalau sudah tua. Kata orang Arab juga, nikmatus syai'i idza dhahaba. Nah, sekarang nikmat sesuatu itu akan terasa kalau sudah pergi. Nikmat punya gigi kalau sudah SOS, sudah ompong sama sekali. Nikmat gagal berjalan kalau sudah kalau aku ceramah di Kodam itu dengan Pak Pangdam manfaat tegaknya nanti tidak seperti ini lagi. Tongkat komando itu paling sebelum pensiunnya. Kalau sudah 70 tahun tadi pakai mulai ketawa-tawa yang kadang-kadang memegang tongkat ini. Akuannya cakap mati lagi kalau sudah ini mentang-mentang punya rumah 2 tingkat, cok hebat. Baru 70 tahun, dapat lagi mana naik lagi. Sudah manfaatkan masa sehat, masa muda. Nah, kalau bagus, alhamdulillah sudah. Bahkan beliau bilang, kalau penting Bang, kita buat ulama Umar. Kan begitu teman, sudah tanda tangan beliau. Karena beliau yakin tak pajak dunia ini diurusi bukan cuma 1 orang. Umar saja tak cukup, ulama saja juga tak cukup. Ya kan? Harus together. Oh, together apa sih? Together sama-sama. Simpani minum. Kalau ulama Umar, bahasa Arabnya al-fakam. Kalau ulama dan Umar bersatu, utambah lagi pula orang-orang yang di Solo ya, orang-orang Adnia, al-fakam wal lancar. Kalau sudah al-fakam wal lancar, al-laju. Cuma sekali berputar hidup ini Bapak. Tak mungkin lagi 55 turun lagi jadi 35. Ya sudah lah, boleh lah, mungkin kita bagus-bagus ini. Tapi jangan. Ayat yang kita baca tadi, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami kurangi siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kekuatannya. Mana sanggup Bapak? Saya ini pemain bola kaki Pak. Umur 25, 30 sampai 45 kemarin masih main futsal. Sekarang alhamdulillah. Tapi coba kemarin alhamdulillah main bola masuk juga. Jarak 30 meter saya coba masuk. Tapi tak ada penjaga gawang ini Pak. Kita jujur saja lah. Mau kalau katanya titik puspa yang hebat itu masih penampilan, tapi kan lemes juga itu. Boleh jangan main casing my friend. Ya, bangga dengan casing. Isinya penting. Ya, maka zahir dan batin itulah pesan Indonesia Raya dengan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang ikhlas. Yang penting kita akan memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau orang barat bilang the time is money, maka kita akan tampil mengatakan the time is worship. Tiada waktu dan kesempatan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.